Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Supriyantina, NPM 18021021048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai naskah amanat Galunggung. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa dan Kebudayaan Sunda Kuno yang diampu oleh Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa M.Hum, Bapak Rahmat Sopian M.Hum, dan Bapak Aditya Pratama M.Hum. Di sini yaitu ada identifikasi naskah. Naskah Amanat Galunggung atau disebut juga Naskah Keropak 632 adalah naskah yang ditemukan di Kabuyutan Ciburuy, Garut Selatan. Naskah ini berisi ajaran hidup yang diwujudkan dalam bentuk naskah-naskah rakean Dharma Siksa kepada putranya, Sang Lumahing Taman, beserta cucu, cicit, dan keturunannya. Umumnya pada masyarakat luas. Penamaan Galunggung merujuk pada nama tempat Galunggung karena Saunggalah berada di daerah Galunggung. Naskah Keropak 632 ini berbahasa dan berhuruf Sunda dan ditulis pada tahun 1518. Keropak 632 adalah sebuah naskah yang terdiri dari 6 lembar lontar yang ditulis dengan tinta hitam dengan perkiraan pembuatan pada abad ke-15. Lebih tua dari naskah Sang Hyang Siksa Kanda Engkaresian atau Carita Parahyangan. Naskah ini ditemukan di Kampung Ciburuy yang terletak di lereng Gunung Cikuray. Kemudian di sini ada unsur kebudayaan naskah. Unsur kebudayaan yang terdapat dalam naskah Amanat Galunggung adalah tentang ajaran hidup yang diwujudkan dalam bentuk naskah yang dituturkan oleh Rakean Dharma Siksa kepada putranya, Sang Lumahing Taman, beserta cucu, cicit, dan keturunannya yang umumnya bagi masyarakat luas. Naskah Amanat Galunggung ini berbahasa dan berhuruf Sunda kuno seperti historiografi tradisional pada umumnya. Penulis naskah Amanat Galunggung ini tidak diketahui. Kemudian ada naskah Amanat Galunggung. Naskah ini pertama kali diumumkan dalam TBG tahun 1867 oleh K.F. Holle terhadap koleksi BGKW berupa 3 naskah Sunda Kuna pemberian Raden Saleh dengan sebutan MSA atau manuskrip A, di samping 2 naskah lainnya atau MSB dan MSC. Naskah ini telah dibahas oleh K.F. Holle, C.M. Vleute, dan R. Eng Purbajaraka. Hasil kerja ketiga penelitian tersebut dipublikasikan oleh C.M. Vleute dalam TBG Jilid 56
tahun 1917. Saat ini, naskah tersimpan dalam koleksi naskah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode Keropak 632A peti 16. Judul Amanat Galunggung diberikan kemudian oleh Saleh Dana Sasmita mengingat Rakeuan Dharma Siksa pernah berkedudukan di Saunggala yang masuk ke dalam wilayah Galunggung. Kemudian ada Kabuyutan. Masyarakat Sunda Kuno mengenal adanya 4 macam tempat suci, yaitu Dewa Sasana adalah sebuah lahan atau area tempat dewa bersemayam. Yang kedua, ada Kawikuan. Kawikuan yang artinya semula adalah pendeta Buddha, berkembang untuk menamakan kaum agamawan Hindu-Buddha, sangat mungkin merupakan dukuh atau perkampungan khusus kaum agamawan, seperti Mandala atau Kadewaguruan dalam kebudayaan Jawa kuno zaman Majapahit. Yang ketiga, ada Kabuyutan. Kabuyutan adalah tempat yang dikeramatkan dan dijadikan pustaka bersama masyarakat. Yang keempat, ada pertapaan. Kemudian di sini ada contoh naskah. Berikut adalah contoh bentuk bahasa dari naskah Amanat Galunggung yang digunakan. Di samping ada bentuk naskahnya yang berisi Awignam Astu, Nihan Tembei Sakakala, Rahyang Banga, Masa Syanyusuk Napakwan, Makangaran, Rahyang Tawuwus, Makamanak, Maharaja Dewata. Maharaja Dewata, Makamanak Baduga Sanghyang. Baduga Sanghyang, Makamanak Prebu Sanghyang. Prebu Sanghyang, Makamanak Sang Lumahingrana. Sang Lumahingrana, Makamanak, yang artinya semoga selamat. Inilah permulaan tanda peringatan Rahyang Banga. Ketika ia membuat parit atau pertahanan Pakuan bernama Rahyang Tawuwus, maka ia berputra Maharaja Dewata. Maharaja Sanghyang. Baduga Sanghyang berputra Prabu Sanghyang. Prabu Sanghyang berputra Sang Lumahingrana. Sang Lumahingrana berputra kemudian dalam naskah ini ada nilai moral yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ada nilai religius. Yang kedua ada jujur. Yang ketiga ada toleransi. Yang keempat bekerja keras. Yang kelima semangat kebangsaan. Yang keenam komunikatif. Yang ketujuh cinta damai. Dan yang kedelapan ada bertanggung jawab. Kemudian ada norma-norma yang terkandung di dalam naskah Amanat Galunggung. Yang pertama ada larangan berperilaku negatif, yaitu jangan bentrok karena berselisih maksud. Yang kedua, jangan saling berkeras. Yang ketiga,
hendaknya rukun dalam tingkah laku dan tujuan. Yang keempat, ikuti, jangan hanya berkeras pada keinginan diri sendiri. Yang kelima, jangan berjodoh dengan saudara. Yang keenam, jangan membunuh yang tak berdosa. Yang ketujuh, jangan merampas hak orang lain. Yang kedelapan, jangan menyakiti yang tak bersalah. Yang kesembilan, jangan saling mencurigai. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.